Halo Sobat Miraset, kembali lagi di BBM bersama saya Sarnubi, Senior Investment Specialist dari Miraset. Kemarin kita sudah membahas tentang candlestick dan juga analisa teknikal secara pemahaman umum. Sekarang kita sudah next level, yaitu cara membaca cerita besar di balik pergerakan harga. Pasar saham itu kita ibaratkan seperti sungai. Ada riak-riak kecilnya, ada arus besarnya, ada juga dia perputaran-perputaran kecil di dalamnya. Nah, kita itu jangan sampai terjebak dan juga fokus pada riak-riak kecil yang terjadi sehingga kita nanti jadinya panik. Tapi kalau misalnya kita paham tentang Dow Theory, kita bisa melihat kemana arah dari sungai itu mengalir ataupun pergerakan market ini dia arahnya kemana. Nah, kenalin, ini Dow Theory, bapak dari semua analisa teknikal modern. Ilmu dasar yang membantu sahabat Miraset agar tidak panik dan lebih percaya diri dalam menghadapi riak-riak ataupun ombak pasar yang lebih besar. Sahabat Miraset bayangin lagi duduk di sungai, airnya terus mengalir, tapi kadang juga ada riak-riak kecilnya, kemudian ada arus seperti perputaran kecil di tengahnya, kemudian tiba-tiba dia ada arus besarnya. Itu sahabat Miraset perhatikan, arah besarnya dia menuju tetap ke laut. Nah, kita juga perlu memahami pasar saham itu seperti itu. Harga bisa naik, bisa turun, bisa naik sedikit, bisa turun banyak. Namun, muaranya arahnya kemana? Nah, nanti sahabat Miraset dapat memutuskan apakah tidak tergoda dengan riak-riak kecilnya ini tadi, atau tetap fokus pada arah dari arus ini tadi, atau sahabat Miraset nanti jadinya terombang-ambing dalam riak-riak kecil. Apa itu Dow Theory? Nah, di sini kenalin. Charles Dow, yaitu pendiri dari Wall Street Journal. Dia percaya bahwa harga di pasar itu bergerak dalam tren besar. Artinya adalah harga itu tidak sekedar dia random naik dan turun, tetapi semua pergerakan itu terstruktur dan mempunyai pola. Tugas kita adalah mendeteksi tren itu atau pola itu lebih cepat daripada kebanyakan orang. Nah, di dalam Dow Theory itu harga dianggap sebagai hasil dari semua berita, semua dari rumor, semua dari pelaku pasar, dan semua itu tercermin dalam pergerakan harga dalam grafik. Menurut Dow Theory, tren itu dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu ada primer trend, yaitu arus besarnya. Disinilah yang harus kita lihat, arus besarnya ini kemana, arah utama dari pergerakan ini kemana, apakah dia bullish, apakah dia bearish, itu yang harus kita lihat. Dan ini terjadi dalam kurun waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Dalam artian ini dalam jangka waktu yang panjang. Kalau sahabat Miraset mau cuan besar, yang artinya mendapatkan capital gain yang cukup besar seperti itu, maka sahabat Miraset harus tahu posisi primernya ini bagaimana, primer trendnya ini bagaimana. Apakah dia uptrend atau dia downtrend. Jangan sampai sahabat Miraset itu masuk ketika dia sedang downtrend. Karena sahabat Miraset, kalau misalnya kita melawan arus, itu kita susah untuk mendayung, itu kita susah. Kita ke hulu itu susah, kita akan lebih capek dan berakhir dengan rugi. Kemudian yang kedua, itu ada secondary trend. Secondary trend ini seperti pusaran kecil kalau dia di sungai. Jadi ini biasanya terjadi koreksi, apakah pasar ini sedang butuh istirahat mungkin, ataukah tren-trennya ini sudah ya seperti riak-riak kecil lah, tidak mengganggu primer trendnya ini tadi. Biasanya secondary trend ini berlangsung dalam beberapa minggu. Jadi kalau misalnya sahabat Miraset tidak paham, dia seringkali wah ini trennya patah nih. Padahal kalau kita tarik trennya, jangka panjangnya atau primary trendnya, dia masih normal saja. Oke, yang ketiga ini yang seringkali kita sering terkecoh, yaitu riak-riak hariannya seperti itu. Inilah yang paling sering menipu, naik 1%, turun 2%, kita semuanya sudah heboh dan semuanya sudah panik seperti itu. Terjadi euforia yang berlebihan ketika kenaikan ataupun juga penurunan saham. Yang perlu kita perhatikan adalah kita jangan sampai terlalu fokus pada riak-riak kecil ini tadi. Kenapa? Karena kita nanti akan kehilangan gambaran besarnya sahabat Miraset. Kita kehilangan gambaran secara penuh apakah dia ini sedang downtrend, apakah sedang uptrend. Oke, di sini coba sahabat Miraset bayangin lagi mendaki gunung. Tidak selamanya perjalanannya itu terjal, tidak selama perjalanannya itu selalu nanjak. Namun kadang dia mendatar, kadang dia turun sedikit,
namun tetap fokusnya adalah dia menuju puncak seperti itu. Nah, kalau misalnya kita hanya fokus pada jalan yang turunannya ini tadi ataupun riak-riak kecilnya, mungkin akan terjadi sebuah keputusasaan. Padahal kalau kita lihat secara keseluruhan, kita ini masih on track, masih menuju puncak dari gunung tersebut. Begitu juga dalam investasi. Kalau kita mengerti tren besarnya, meskipun terjadi beberapa kali riak-riak kecil, kita tetap fokus pada tujuan besarnya seperti itu. Ya mungkin sesekali terjadi penurunan harga seperti itu. Nah sahabat Mira Aset, untuk Dow teori itu dia memiliki 6 prinsip yang harus kita pahamin. Inilah yang menjadi fondasi dalam analisa teknikal modern. Yang pertama adalah harga itu mencerminkan semua informasi yang ada. Jadi apapun berita yang terjadi, rumor, kemudian laporan keuangan, semuanya sudah tercerminkan dalam harga di grafik. Kita tidak perlu tahu gosipnya pasarnya seperti apa, kita cukup percaya pada harganya pada saat ini. Kemudian yang kedua, pasar itu bergerak dalam 3 tren, yaitu ada primary, secondary, dan juga ada minor. Harga itu nggak mungkin chaos sahabat Mira Aset. Kalau kita bisa membaca tren pasarnya bagaimana, kita bisa ikut menumpang arus tersebut atau kita malah terombang-ambing di arusnya seperti itu. Kemudian tren itu ada 3 fase. Yang pertama itu ada akumulasi, yaitu para investor ini mengumpulkan saham secara diam-diam. Kemudian yang kedua ada partisipasi publik, yaitu orang-orang awam mulai ikut-ikutan, jadi retail ini mulai ikut-ikutan. Dan yang ketiga itu fasenya adalah distribusi, yang mana investor-investor yang di awal tadi itu sudah mulai jualan, karena saat harganya sudah berada di puncak. Kalau misalnya sahabat Mira Aset memahami ketiga fase ini, sahabat Mira Aset dapat ikut smart money, bukan jadi korban yang malah mengikuti terombang-ambing pada arus riak-riak kecil. Yang keempat, tren itu harus dikonfirmasi oleh lebih dari satu sektor. Jadi kalau misalnya sektor perbankan naik, harus diikuti dengan IHSG juga yang naik. Jadi mereka saling mengkonfirmasi. Justru kita lebih harus berhati-hati ketika satu sektor naik, namun sektor yang lain ataupun sektor pendukungnya ini malah terjadi penurunan. Itu biasanya trennya sangat rapuh, dia bukan tren yang kuat. Yang kelima, jadi tren yang kuat itu diikuti dengan volume juga yang bertambah kuat. Jadi misalnya volume itu seperti bahan bakar. Kalau misalnya bahan bakarnya tipis, ya perjalanannya juga tidak jauh seperti itu. Yang keenam, yang keenam ini suatu tren akan berlangsung sampai dengan terjadinya perubahan tren, atau misalnya seperti ini, ketika dia sedang uptrend, yang dikatakan dia trennya berakhir ketika sudah terjadi downtrend terlebih dahulu, atau dikonfirmasi langsung terjadi dengan downtrend. Sahabat Mira Aset perlu ingat, jangan terlalu terburu-buru dalam menentukan ataupun memprediksi suatu tren ini berakhir hanya karena ada koreksi-koreksi kecil. Kalau Dow teori bilang, ya itu tadi, tren tetap berlanjut atau tetap berjalan sampai terbukti tren sebaliknya. Sahabat Mira Aset, kesimpulannya adalah kalau misalnya mau sukses di pasar, kita itu harus fokus pada arus besarnya. Jangan sampai fokus kita teralihkan oleh riak-riak kecil yang terjadi. Jadilah pelaut yang memahami arus, bukan penumpang yang terombang-ambing dalam badai. Nah, itu saja sahabat Mira Aset yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Nantikan episode BBM selanjutnya, kita masih akan terus membahas tentang analisa teknikal sampai nanti sahabat Mira Aset menjadi paham. Sampai jumpa di episode BBM selanjutnya dan happy cuan!